Pemirsa, di tengah memanasnya konflik Amerika Serikat dan Iran, pasukan militer Amerika Serikat terus melakukan patroli di kawasan Timur Tengah. Ya, sejumlah pesawat patroli maritim dikerahkan untuk melakukan pengawasan ketat dan mencegah serangan musuh. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman video yang menunjukkan pasukannya melakukan patroli di kawasan Timur Tengah. Amerika Serikat telah mengerahkan sejumlah pesawat patroli maritim sebagai bentuk pengawasan ketat dan mencegah serangan musuh. Dalam rekaman video, sebuah pesawat P-8 Poseidon Angkatan Laut AS mendekati pesawat militer pengisi bahan bakar di udara milik AS, yakni KC-135 Stratotanker, untuk mengisi bahan bakar saat berpatroli di Timur Tengah. P-8 Poseidon adalah pesawat pengintai khusus yang termasuk di antara banyak aset yang memantau perairan regional selama blokade Amerika Serikat terhadap Iran. Hingga 30 Juli, CENTCOM mengklaim telah mengalihkan 24 kapal komersial, menonaktifkan 2 kapal dan mengerahkan 2 kapal untuk memastikan kepatuhan penuh. Masa demonstran yang menyuarakan dukungan untuk Palestina masuk ke hotel di Washington, tempat Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dikabarkan sedang menghadiri jamuan makan malam Rabu waktu setempat. Ya, mereka meneriakkan tuduhan genosida sebelum akhirnya digiring keluar oleh petugas. Dari rekaman video yang diunggah di media sosial memperlihatkan para demonstran berada di lobi hotel sambil meneriakan, "Bibi, kau tak bisa sembunyi, kau melakukan genosida." Petugas kemudian bergerak dan menggiring kelompok tersebut keluar hotel sementara teriakan masih terus terdengar. Insiden ini terjadi di tengah kunjungan Netanyahu di Washington, di mana ia bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan menghadiri jamuan makan malam untuk menghormati mendiang Senator Lindsey Graham. Demonstrasi pro-Palestina lainnya juga diadakan di seluruh ibu kota selama kunjungan tersebut, termasuk unjuk rasa di dekat Gedung Putih dan Blair House yang menyerukan diakhirinya kunjungan Amerika Serikat untuk kampanye militer Israel. Pemirsa, pasukan Israel menghancurkan terowongan pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan menggunakan sekitar 700 ton bahan peledak. Ya, terowongan tersebut berfungsi sebagai markas militer dan tempat penyimpanan senjata dan amunisi. Pasukan militer Israel atau IDF menghancurkan jaringan terowongan pejuang Hizbullah di kawasan pegunungan Beaufort, Lebanon Selatan. Israel menggunakan sekitar 700 ton bahan peledak untuk meluncurkan serangan tersebut. Sebuah rekaman video menunjukkan tentara Israel bergerak melalui terowongan kosong dan memperlihatkan senjata, amunisi, dan peralatan lain yang ditemukan di dalamnya. IDF menyebut pejuang Hizbullah menggunakan lokasi tersebut sebagai markas dan tempat penyimpanan persenjataan militer. Mereka menganggap terowongan tersebut sebagai bagian dari infrastruktur militer yang dianggap sebagai ancaman besar. Pasukan Israel menggeledah fasilitas tersebut sebelum dihancurkan, kemudian merilis rekaman ledakan besar yang mereka klaim bahwa situs bawah tanah tersebut telah hancur. Pemirsa, serangkaian ledakan mengguncang wilayah Nabatiyeh, Lebanon Selatan di tengah meningkatnya ketegangan perbatasan Israel-Lebanon. Kepulan asap tebal membumbung tinggi di atas wilayah Nabatiyeh, Lebanon Selatan setelah serangkaian ledakan terjadi pada Jumat waktu setempat. Bahkan rekaman video juga menunjukkan drone berputar di atas lokasi tak lama setelah insiden. Media Lebanon melaporkan pasukan pertahanan Israel atau IDF melancarkan serangan yang mereka sebut-sebut sebagai ledakan besar di kawasan Kfar Tebnit dan juga dataran tinggi Ali Al-Taher. Serangan terjadi beberapa hari menjelang pertemuan delegasi teknis Israel dan Lebanon di Roma yang dijadwalkan membahas implementasi kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Pemirsa, ketegangan di jalur Gaza kembali memanas. Sebuah serangan yang dilancarkan Zionis Israel menghantam bangunan pemukiman di kota Gaza. Ya, serangan brutal memicu kepanikan warga dan operasi penyelamatan darurat. سيبك من الكلام.
Kerusakan parah terlihat di kawasan Al-Saftawi, kota Gaza, setelah sebuah bangunan pemukiman dilaporkan terkena serangan Israel. Rekaman video memperlihatkan detik-detik ledakan menghantam bangunan, disusul ambulans yang berlari cepat menuju lokasi untuk melakukan evakuasi. Di tengah gelapnya malam, warga berupaya mencari korban dengan mengandalkan cahaya senter dari telepon genggam mereka, sementara suasana kepanikan menyelimuti kawasan terdampak. Media Palestina melaporkan sejumlah orang mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Pihak Israel belum memberikan komentar resmi terkait dengan laporan serangan tersebut. Insiden ini terjadi hanya sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Dewan Perdamaian telah mencapai kesepakatan mengenai pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata lain di Gaza. 67 orang tewas saat ribuan migran ilegal menyerbu wilayah Ceuta, kota otonom Spanyol di Afrika Utara. Ya, pemerintah Spanyol bekerja sama dengan Maroko untuk memulangkan ribuan migran ilegal yang nekat berenang menyeberangi lautan dan terlibat bentrok demi membanjiri wilayah Ceuta. Ribuan migran ilegal menyerbu wilayah Ceuta, kota otonom Spanyol di dekat Afrika Utara. Para migran ini berlari dan berdesak-desakan hingga nekat berenang di lautan untuk menerobos masuk melalui perbatasan darat dari Maroko. Bentrokan pun terjadi saat otoritas setempat berupaya menghentikan kerumunan migran di dekat perbatasan. Bahkan sejumlah kendaraan hangus terbakar. Akibat peristiwa ini, 67 orang dilaporkan tewas. A mí me parece que esto, desde luego, exige una de las condenas más rotundas, particularmente a las mafias que trafican con seres humanos, que engañan a muchos jóvenes y que, precisamente, muchos de ellos encuentran la muerte, ya sea en el océano o ya sea, en este caso, en la frontera con España, en la ciudad autónoma de Ceuta. En todo caso, cooperar con las autoridades marroquíes, a las cuales también agradezco esa voluntad, esa cooperación para que se materialice cuanto antes esa repatriación y, por tanto, la salida de los inmigrantes que llegaron de manera irregular, principalmente en el día de ayer. Y una reflexión adicional que sí me gustaría hacer a los ceutís y también al conjunto de la sociedad española. Sementara ribuan migran terpaksa tidur di taman dan trotoar sepanjang malam. Perdana Menteri Spanyol menyebut telah bekerja sama dengan Maroko untuk memulangkan puluhan ribuan imigran yang berbanjiri Ceuta. Penyebab peristiwa ini belum dapat dipastikan, namun diprediksi terjadi akibat kombinasi faktor ekonomi, dugaan penyelundupan manusia, dan dinamika politik antara Maroko dan Spanyol. Pemirsa, krisis migran kembali mengguncang Eropa. Ribuan orang berupaya menembus perbatasan dari Maroko menuju ke wilayah Spanyol. Ya, aparat keamanan dikerahkan besar-besaran melalui darat dan laut untuk menghentikan gelombang penyeberangan migran yang meningkat tajam. Pasukan keamanan Maroko berpatroli di sepanjang garis pantai dekat Melilla, enklave milik Spanyol di Afrika Utara, untuk menghentikan gelombang penyeberangan migran yang meningkat tajam melalui jalur darat maupun laut. Rekaman video memperlihatkan petugas menyusuri garis pantai dan mengerahkan perahu untuk mengepung kelompok migran yang berada di laut. Sementara itu, petugas lain mengejar dan menangkap mereka yang berhasil mencapai daratan. Otoritas Spanyol melaporkan sebanyak 130 orang berhasil memasuki Melilla dalam upaya penyeberangan semalam, termasuk 84 anak di bawah umur. Pos perbatasan Beni Enzar ditutup sementara dengan kepolisian Spanyol, Civil Guard, dan personil militer memperketat pengamanan di sekitar Melilla. Pemerintah Spanyol menyebut sekitar 50.000 orang telah menyelesaikan penyeberangan dari Maroko ke Ceuta sejak Kamis. Banyak di antara mereka menempuh perjalanan dengan berjalan kaki atau berenang untuk menyeberangi laut melewati penghalang perbatasan di pesisir.